garis tipis yang memisahkan manusia biasa dengan mereka yang terpilih. Mereka berjalan di antara kita, tampak tenang, sederhana, bahkan seringkali mengalah. Namun, di balik raga halus itu, bersemayam jalinan energi tak kasat mata, khodam pendamping warisan leluhur Jawa yang memiliki kekuatan dahsyat. Menyakiti mereka bukan hanya berurusan dengan fisik, melainkan mengusik entitas gaib yang siap membalas tanpa suara. Hati-hati, jangan pernah mencoba mengusik atau menyakiti mereka. Inilah 10 sosok yang paling sulit dikalahkan karena dilindungi kodam keramat. Sosok pertama yang sangat sulit dikalahkan dan pantas membuat siapapun berpikir puluhan kali sebelum mengusiknya adalah pemilik khodam pendamping Raden Kian Santang. Di permukaan, sosok ini seringkali terlihat sangat tenang, mengalah, dan memiliki tutur kata yang amat santun. Mereka bukan tipe orang yang suka mencari keributan atau memamerkan kekuatan di depan umum. Justru, dalam kehidupan sehari-hari, mereka kerap tampil sangat bersahaja, bahkan terkadang tampak lemah di mata orang awam. Namun, jangan pernah terkecoh oleh kesederhanaan visual tersebut. Di dalam jiwa mereka, bersemayam pancaran energi gaib yang luar biasa dahsyat. Khodam Raden Kian Santang adalah wujud perlindungan leluhur yang membawa karisma kesaktian, ilmu kanuragan tingkat tinggi, serta ketajaman spiritual yang tiada tanding. Sosok pendamping ini mewarisi daya kewibawaan, seorang kesatria yang pantang tunduk pada kejahatan. Ketika Anda mencoba menyakiti, memfitnah, atau berniat jahat kepada pemilik khodam ini, Anda sebenarnya sedang menantang benteng gaib yang sangat kokoh. Energi jahat, niat buruk, bahkan serangan ilmu hitam berupa santet atau guna-guna yang dikirimkan kepada mereka tidak akan pernah mampu menembus perlindungan ini. Sebaliknya, benteng gaib khodam Raden Kian Santang memiliki sifat pembalik otomatis. Setiap niat buruk yang dilemparkan justru akan memantul kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Mereka tak perlu mengotori tangan untuk membalas dendam, sebab alam gaib di sekitar mereka lah yang akan bekerja menuntut keadilan. Hati-hati, jangan pernah mencoba mengusik ketenangan mereka. Sebab di balik ketenangan yang luput dari pandangan mata, ada kekuatan raksasa yang siap menggulung siapa saja yang berani berbuat zalim. Sosok kedua yang tak kalah berbahaya untuk diusik adalah pemilik khodam pendamping macan putih. Dalam tatanan ilmu spiritual Jawa, khodam macan putih dikenal sebagai salah satu entitas pelindung yang paling disegani. Sosok manusia yang didampingi oleh khodam ini biasanya memiliki karakter yang sangat khas. Tegas, memiliki tatapan mata yang tajam, serta daya wibawa alami yang membuat orang di sekitarnya secara tidak sadar merasa segan. Mereka bukanlah tipe penyabar yang membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Namun di sisi lain, mereka juga bukan pemicu konflik. Keberadaan mereka membawa aura kepemimpinan yang dingin, tetapi sangat meledak-ledak jika batas kesabarannya dilanggar. Menyakiti atau mencoba menjatuhkan pemilik, khodam macan putih adalah sebuah keputusan yang sangat keliru. Khodam macan putih adalah wujud wibawa leluhur yang memiliki sifat protektif luar biasa. Ia tidak hanya menjaga fisik sang pemilik, tetapi juga membentengi mental dan kehormatannya. Ketika seseorang mencoba memfitnah, merendahkan, atau menyerang mereka secara fisik maupun spiritual, energi khodam macan putih akan langsung bereaksi. Reaksi dari khodam ini sangat cepat dan agresif. Penyerang seringkali akan merasakan tekanan gaib yang mendadak, seperti rasa gelisah yang hebat, aura tubuh yang mendadak redup, hingga kesialan bertubi-tubi yang menghampiri hidupnya. Bahkan dalam banyak kisah spiritual, siapapun yang berniat jahat kepada pemilik khodam ini justru akan merasakan ketakutan tanpa alasan yang jelas, seolah-olah sedang diawasi oleh pemangsa buas yang siap menerkam dari kegelapan. Jangan pernah menguji ketenangan mereka, sebab ketika macan putih di dalam dirinya telah terbangun, tidak ada ruang bagi musuh untuk melarikan diri.
Sosok ketiga yang sangat berbahaya jika diusik adalah pemilik khodam pendamping Ratu Kidul. Di antara sekian banyak pengayom gaib dalam tradisi Nusantara, ia energi pengasih dan pelindung yang terhubung dengan penguasa laut, selatan memiliki daya pikat, sekaligus ancaman yang paling pekat. Sosok manusia yang didampingi oleh khodam, ini seringkali dikenal sebagai pribadi yang sangat penyayang, memiliki empati yang luar biasa tinggi, serta paras atau aura wajah yang menenangkan hati siapa saja yang memandangnya. Mereka bukan tipe orang yang gemar bersolek dengan kesombongan. Sebaliknya, mereka cenderung memendam rasa, mengalah, dan memilih diam ketika dizalimi. Namun, di balik kelembutan bagaikan permukaan air danau yang tenang, tersimpan kedalaman samudra yang sanggup menenggelamkan siapa saja yang berani berbuat curang, menyakiti atau memanfaatkan kebaikan pemilik. Khodam Ratu Kidul adalah langkah paling fatal yang bisa diambil seseorang. Energi penyeimbang yang menaungi mereka memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi terhadap rasa sakit hati sang pemilik. Ketika sosok ini menangis atau merasa tersakiti secara mendalam, benteng gaib di sekitar mereka akan langsung bekerja tanpa perlu diutus. Serangan balik yang dihasilkan bukan berupa perkelahian fisik, melainkan kutukan alam yang merusak sendi-sendi kehidupan orang yang menyakitinya. Secara perlahan namun pasti, rezeki orang yang berbuat jahat akan tersumbat, kedamaian rumah tangganya sirna, dan pikirannya akan terus dibayang-bayangi oleh rasa cemas serta nasib sial yang tak kunjung usai. Apa yang mereka tabur berupa kesakitan akan dituai kembali dalam wujud kehancuran yang tak terlihat. Jangan pernah memancing gelombang di laut yang tenang. Sebab ketika kelembutan itu berubah menjadi murka gaib, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari gulungan ombak karma. Sosok keempat yang mutlak, tidak boleh diremehkan dan sangat sulit dikalahkan, adalah pemilik khodam pendamping Eyang Jati Kesumo atau Sang Khodam Pertapa Suci. Dalam jagat spiritual Jawa, Khodam Eyang Jati Kesumo mewakili puncak kebajikan, kesabaran dan kearifan tingkat tinggi. Sosok manusia yang didampingi oleh khodam ini seringkali tampil sebagai pribadi yang sangat sederhana, pendiam, bahkan tanpa acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Mereka adalah sosok yang telah selesai dengan dirinya sendiri, memiliki kestabilan emosi yang mengagumkan, dan tutur kata yang penuh makna meskipun jarang diucapkan. Ketangguhan mereka bukan terletak pada agresi atau kekuatan fisik, melainkan pada ketenangan jiwa dan kedalaman batin mereka. Menyakiti atau mencoba menzalimi pemilik khodam Pertapa Suci adalah tindakan yang mengundang kehancuran diri sendiri dengan cara yang paling halus. Serangan balik dari khodam Eyang Jati Kesumo tidak berupa petir atau ledakan energi, melainkan sebuah bentuk pelindungan pasif aktif yang melumpuhkan tanpa menyakiti secara langsung. Niat jahat, fitnah atau serangan gaib yang diarahkan pada mereka tidak akan pernah bisa menembus benteng pertahanan yang mereka bangun. Sebaliknya, energi negatif tersebut akan diproses dan dikembalikan kepada pengirimnya dalam bentuk kesadaran batin yang menyiksa atau penyesalan yang melumpuhkan. Penyerang akan mulai merasa kebingungan, kehilangan arah hidup, dan diliputi rasa bersalah yang tak masuk akal yang secara perlahan mengikis kesehatan mental dan kebahagiaan mereka. Mereka tak perlu membalas. Mereka cukup diam dan biarkan karma alam yang berbicara. Jangan pernah menguji ketahanan moral mereka. Sebab di balik ketenangan air yang menghanyutkan itu, ada kedalaman iman yang sanggup merubuhkan menara kesombongan Anda dengan satu kali sentuhan. Sosok kelima yang sangat mustahil untuk ditundukkan adalah pemilik khodam pendamping naga hijau. Dalam belantara mistis Jawa dan Nusantara, khodam naga hijau merupakan salah satu entitas gaib tingkat tinggi yang menguasai elemen bumi dan benteng spiritual. Sosok manusia yang berada di bawah naungan khodam ini biasanya dikenal memiliki daya tahan hidup yang sangat luar biasa. Mereka tahan dibanting oleh ujian hidup, tidak mudah patah semangat, serta memiliki intuisi dan firasat yang amat tajam.
Mereka bukanlah tipe orang yang suka bertindak gegabah. Kehadiran mereka seringkali membawa suasana dingin yang tak terjelaskan, seolah ada jarak tak terlihat yang memisahkan mereka dari keramaian orang lain. Namun, mengusik atau berniat menghancurkan pemilik Khodam Naga Hijau adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung tragis. Khodam Naga Hijau tidak sekadar melindungi, tetapi juga membentengi sang pemilik dengan pilar-pilar energi yang sangat kokoh. Setiap serangan, baik dalam bentuk fitnah, tipu daya, maupun niat jahat berupa santet dan sihir akan langsung dihantam balik oleh energi naga gaib ini sebelum sempat menyentuh sang pemilik. Reaksi dari Khodam Naga Hijau sangat mengerikan. Orang yang berniat buruk kepada mereka sering kali akan mengalami kemunduran hidup secara drastis. Usaha yang tadinya lancar bisa mendadak bangkrut, hubungan sosial menjadi hancur, dan pikiran si penyerang akan terus dihantui oleh rasa cemas, gelisah, serta mimpi buruk yang mencekam. Energi naga ini melilit dan melumpuhkan ruang gerak musuh-musuhnya secara perlahan dari dalam. Hati-hati dan jangan pernah memancing amarah mereka. Sebab ketika sisik naga telah bergerak dan auranya membakar, tidak ada satupun benteng manusia yang mampu menahan kejatuhannya. Sosok keenam yang sangat sulit dikalahkan dan pantas diwaspadai adalah pemilik Khodam pendamping Hanuman atau Khodam Ksatria pasukan kerajaan. Dalam tradisi mistis Nusantara, Khodam bertipe Ksatria ini mewakili simbol keberanian, ketangkasan, dan daya pelindung tanpa kompromi. Sosok manusia yang didampingi oleh Khodam ini biasanya dikenal memiliki mental baja. Mereka tidak gampang menyerah pada keadaan, sangat setia pada janji, serta memiliki jiwa pelindung yang kuat terhadap keluarga dan orang-orang tersayang di sekitarnya. Secara kasat mata, mereka mungkin terlihat biasa saja dan jarang mengumbar emosi. Namun, mereka memiliki intuisi, batin yang sangat tajam untuk merasakan adanya bahaya atau niat jahat orang lain dari jarak jauh. Satu hal yang harus diingat, jangan pernah memancing amarah atau mencoba menusuk mereka dari belakang. Khodam Ksatria ini bertindak bagaikan pengawal setia yang berdiri paling depan saat sang tuan terancam. Ketika ada orang yang berniat jahat, menyebarkan fitnah, atau mencoba menghancurkan kehidupan pemiliknya, energi Khodam Ksatria akan langsung memotong niat buruk tersebut. Serangan balik dari Khodam ini dikenal sangat instan dan penuh tekanan. Penyerang seringkali akan mengalami kegagalan bertubi-tubi dalam urusan bisnis atau pekerjaannya. Kepercayaan diri orang yang berniat jahat itu bisa lenyap mendadak, digantikan oleh rasa gelisah, mimpi ditemui sosok-sosok tinggi besar, hingga emosi yang menjadi tidak stabil. Khodam Ksatria tidak membiarkan siapapun melukai jiwa yang dilindunginya tanpa membayar harga yang setimpal. Menghadapi pemilik Khodam, ini sama saja seperti berhadapan dengan benteng-benteng perang yang tak tergoyahkan. Hati-hati, jaga tutur kata dan perbuatan Anda, sebab sekali garis kehormatan mereka dilanggar, pasukannya di alam gaib tidak akan tinggal diam. Sosok ketujuh, puncak dari segala benteng, gaib yang paling mustahil dan sangat berbahaya untuk dilawan, adalah pemilik Khodam pendamping Semar Badranaya. Dalam jagat spiritual Nusantara dan ajaran leluhur Jawa, Semar bukan sekadar sosok Khodam biasa, melainkan simbol kebijaksanaan tertinggi, pamomong para ksatria, dan pemegang kunci keseimbangan alam semesta. Sosok manusia yang didampingi oleh Khodam Semar Badranaya biasanya memiliki sifat yang amat sangat tersembunyi. Mereka tidak suka menonjolkan diri, sangat sabar, seringkali memosisikan diri sebagai pengalah, dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan secara langsung. Di mata umum, mereka terlihat seperti orang biasa yang mudah dimanfaatkan atau bahkan dihina. Namun, inilah jebakan paling mengerikan bagi siapa saja yang berniat jahat kepada mereka. Menyakiti, memfitnah, atau merendahkan pemilik Khodam Semar Badranaya adalah tindakan yang sama saja dengan memancing murka jagat raya. Benteng pelindungan dari Khodam Semar tidak bekerja menggunakan emosi atau kemarahan,
melainkan melalui hukum karma alam yang berputar cepat dan amat presisi. Ketika pemilik khodam ini merasa tersakiti hingga batinnya tertekan, energi spiritual, Semar akan secara otomatis membalikkan seluruh penderitaan itu kepada si pelaku. Balasan karma yang diterima oleh penyerang tidak main-main. Kehidupan si pelaku bisa hancur seketika dari berbagai lini rezeki yang mendadak mampet total. Kehancuran nama baik hingga penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Penyerang tidak hanya kehilangan keberuntungannya, tetapi juga akan merasakan penderitaan batin yang luar biasa dalam waktu yang sangat lama. Mereka tak perlu berdoa untuk meminta pembalasan, sebab alam gaib itu sendiri yang akan meratakan. Siapa pun yang berani mengusik pamomongnya, hati-hati. Jangan pernah mencoba menguji kesabaran orang yang tenang, sebab ketika Semar di dalam jiwanya telah terusik, tidak ada satu pun mantra raja atau pelindung duniawi yang sanggup menyelamatkan Anda dari gulungan karma alam. Pada akhirnya, keberadaan entitas gaib dan khodam pendamping bukanlah untuk dipamerkan, apalagi digunakan untuk menyombongkan diri. Segala bentuk kekuatan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, adalah titipan dan sarana pengingat agar manusia senantiasa menjaga perilaku serta tutur katanya. Leluhur selalu mengajarkan bahwa orang yang benar-benar berisi justru akan tampil paling bersahaja. Mereka akan membalas kejahatan dengan kejahatan sebab mereka tahu ada hukum, alam dan perlindungan gaib yang bekerja tanpa perlu diperintah. Oleh karena itu, selalu jaga sikap, hargai sesama, dan jangan pernah sengaja menyakiti atau menzalimi siapapun. Sebab kita tidak pernah tahu siapa sosok yang sebenarnya sedang berdiri di belakang orang yang kita anggap remeh. Apakah Anda atau orang di sekitar Anda memiliki ciri-ciri seperti yang kita bahas tadi? Tuliskan pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak tertinggal informasi spiritual menarik lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah berikutnya.